Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi tentang aplikasi syariah puasa, yang dimana ini adalah tema dari pendidikan agama Islam. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 7. Yang pertama, nama saya Gilang Ramadan, PP 1901024013, dan rekan saya Taufik Hidayat, BP 1901024014. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, dan di mana para pendidikan agama Islam ini, dosen pengempu kami adalah Bapak Rinaldi SPDI MED. Nah, sebelumnya kami akan memberikan hal-hal yang akan kami jelaskan nantinya di aplikasi syariah puasa. Yang pertama ada pengertian puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, macam-macam puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, dan hikmah puasa dilihat dari segi keimanan dan kesehatan. Nah, yaitu pengertian puasa. Yang mana pengertian puasa adalah saum atau puasa bagi orang Islam, yang dimana bahasa Arabnya saum, yang artinya menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu. Untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim, berpuasa atau saum merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Yang dimana saum secara bahasa artinya adalah menahan atau mencegah. Nah, di sini ada beberapa firman tentang puasa. Bisa teman-teman melihat dan membacanya saja. Dan di sini juga ada tentang dalil tentang puasa. Ada di surah Al-Baqarah 183 tutur tentang puasa Ramadan. Dan juga ada Al-Baqarah ayat 185 juga tentang puasa di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil tentang puasa yang dimana teman-teman bisa searching di Google atau di buku panduan yang diberikan oleh dosen atau gurunya. Nah, kedua adalah syarat sah puasa. Yang dimana syarat sah puasa adalah syarat yang harus dipenuhi agar puasa yang dilakukan seseorang menjadi sah hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Fiqh Al-Islami, wa adilatuhu ditentukan syarat sah puasa menurut 4 mazhab. Pertama ada mazhab Syafi'i, yang mana syarat sah puasa ada 3. Yang pertama niat, 2 bebas dari perkara yang menafikan puasa atau haid dan nifas. Yang ketiga bebas dari perkara yang membatalkannya. Yang kedua ada mazhab Maliki, yang dimana syarat sah puasa ada 5. Pertama niat, suci dari haid dan nifas, beragama Islam, waktu yang boleh untuk diisi dengan puasa atau puasa tidak sah pada hari raya Id, dan yang kelima adalah berakal. Yang ketiga ada mazhab Syafi'i, ada 4 syarat sah puasa. Yang pertama beragama Islam, berakal, suci dari haid dan nifas pada keseluruhan siang, dan niat. Yang terakhir adalah mazhab Hambali, yang menetapkan 3 syarat. Yang pertama beragama Islam, 2 niat, ketiga suci dari haid dan nifas. Syarat sah di atas adalah dalam perspektif fikih. Artinya jika memenuhi syarat-syarat tersebut, maka puasa seorang muslim atau muslimah sudah gugur dari kewajiban. Nah, juga ada di puasa ini adalah syarat wajib puasa. Yang pertama adalah berakal. Orang yang gila tidak wajib berpuasa. Jadi orang yang berakal ini adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang puasa, yang waras dan bisa mengendalikan egonya. Yang kedua adalah balik, yang dimana balik ini seorang yang sudah tidak anak-anak lagi, yang dimana ditandai dengan, kalau misalnya yang laki-laki ditandai dengan terjadinya mimpi basah, dan sedangkan yang perempuan terjadinya keluarnya haid bagi perempuan. Yang ketiga ada kuat berpuasa, yang mana orang yang tidak kuat misalnya karena sudah tua atau sakit tidak wajib berpuasa. Bisa juga orang yang berpergian jauh yang tidak kuat, maka orang-orang tersebut boleh tidak berpuasa dan diganti dengan bayar fidyah. Nah, di kuat berpuasa ini ada juga firman Allah yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya orang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa.
Sebaiknya hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan juga ada di Al-Baqarah ayat 184 yang artinya, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya atau jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan apabila ada orang yang hamil atau menyusui khawatir puasa akan membahayakan dirinya, mereka boleh berbuka tetapi wajib mengqadanya di lain hari, dan mengqadanya juga membayar kafarat dengan memberi makan atau mud untuk setiap harinya. Nah, di puasa ini terdapat macam-macam puasa, yang terdiri dari 4. Pertama ada puasa wajib, yaitu puasa seperti bulan Ramadan, puasa kafarat atau puasa wajib karena sebab tertentu, dan puasa nazar. Yang kedua ada puasa sunat, yang dimana orang-orang yang menjalankannya mendapatkan pahala, dan orang-orang yang tidak melakukannya tidak apa-apa atau merugi. Yang ketiga ada puasa makruh, yaitu puasa sehari saja, puasa yang dimana dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, kecuali disertai puasa pada hari sebelum atau sudahnya. Yang keempat ada puasa haram, yaitu puasa pada hari yang diharamkan. Nah, berikut adalah penjelasan dari macam-macam puasa tersebut. Baiklah, yang pertama puasa wajib. Di sini puasa wajibnya yang pertama itu puasa Ramadan. Puasa Ramadan merupakan jenis puasa yang paling umum karena merupakan puasa wajib selama sebulan penuh pada bulan Ramadan bagi setiap umat Islam yang sudah balik. Kewajiban melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, puasa nazar. Jenis puasa yang kedua ini adalah puasa wajib, yaitu puasa karena sebuah janji. Nazar sendiri secara bahasa berarti janji, sehingga puasa yang dinazarkan memiliki hukum wajib. Yang ketiga, puasa denda atau kifarat. Jenis terakhir dari puasa wajib itu adalah puasa denda, yaitu puasa yang dilakukan untuk menggantikan dan atau denda atas pelanggaran berhukum wajib, contohnya tidak melaksanakan puasa. Puasa ini bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukan. Puasa sunnah. Yang pertama itu puasa Syawal. Puasa Syawal adalah berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, puasa Arafah. Puasa Arafah adalah jenis puasa sunnah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam yang tidak sedang berjanji. 3. Puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Zulhijjah. Istilah Tarwiyah sendiri berasal dari kata tarwa yang berarti membawa bekal air. Yang keempat, puasa Senin dan Kamis. Jenis puasa satu ini juga merupakan puasa sunnah terpopuler. Puasa Senin Kamis berawal ketika Nabi Muhammad SAW memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Yang kelima, puasa Daud. Jenis puasa ini merupakan puasa unik karena pasalnya puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara seling-seling, sehari puasa sehari tidak. Puasa Daud bertujuan untuk meneladani puasa Nabi Daud alaihissalam. Puasa jenis ini ternyata sangat disukai oleh Allah SWT. Yang keenam, puasa Asyura. Bulan Muharram adalah bulan yang disunahkan untuk memperbanyak puasa. Boleh di awal bulan, pertengahan, ataupun di akhir. Namun, puasa paling utama adalah pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 pada bulan Muharram. Yang ketujuh, puasa Ashmul Bid. Umat Islam disunahkan berpuasa minimal 3 kali dalam sebulan. Namun, puasa lebih utama dilakukan pada Ashmul Bid, yaitu pada hari ke-13, 14, dan 15 dalam bulan Hijriah atau bulan pada kalender Islam. Yang terakhir itu puasa Saban, yaitu Saban. Tidak hanya bulan Ramadan yang mempunyai keistimewaan, bulan Syaban juga memiliki keistimewaan tersendiri. Pada bulan Syaban, dianjurkan agar umat Islam mencari pahala sebanyak-banyaknya. Salah satunya adalah dengan melakukan puasa pada awal pertengahan bulan Syaban sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, puasa makruh.
Jika melakukan puasa pada hari Jumat atau Sabtu dengan niat dikhususkan atau disengaja, maka hukumnya makruh kecuali bermaksud atau berniat maqdho puasa Ramadan, puasa kena nazar ataupun kifarat. Yang keempat, puasa haram, yaitu yang pertama hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal yang ditetapkan sebagai hari raya umat Muslim. Pada hari ini puasa diharamkan karena hari ini merupakan hari kemenangan karena telah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Yang kedua, hari raya Idul Adha. Pada tanggal 10 Dzulhijjah merupakan hari raya kurban dan hari raya kedua bagi umat Islam. Berpuasa pada hari ini diharamkan. Yang ketiga, hari Tasyrik. Jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Yang keempat, puasa setiap hari atau sepanjang tahun dan selamanya. Hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum. Yang kedua, hubungan badan waktu puasa. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, keluar dari manis secara sengaja. Yang kelima, haid atau nifas. Yang keenam, gila. Yang ketujuh, murtad. Hikmah puasa dilihat dari segi keimanan dan kesehatan. Yang pertama, segi keimanan, yaitu yang pertama, ibadah puasa dapat mengingatkan keimanan serta berfungsi sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa lebih kanah. Yang ketiga, latihan mengontrol hawa nafsu. Yang keempat, meningkatkan kesenangan dunia. Yang kelima, dapat berhati-hati dalam berbuat. Yang keenam, berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Yang ketujuh, puasa berfungsi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, puasa merupakan konsekuensi logis daripada syahadat. Yang kesembilan, puasa melatih kedekatan dengan Allah dan tunduk secara utuh, total dan optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, puasa berfungsi untuk melatih kesucian sikap mental, yaitu kesucian spiritual, emosional, intelektual, dan kesucian nafsu makan atau minum dan nafsu syahwat. Yang ke-11, puasa berfungsi untuk melatih kesucian tingkah laku seperti kesucian mendengar, melihat, mencium, berbicara, berpakaian, bergaul, bekerja, dan berjalan. Yang kedua, bagi kesehatan. Yang pertama, puasa memiliki hikmah sebagai tindakan pencegahan terhadap beberapa penyakit mental seperti stres. Yang kedua, memperbaiki pola makan. Yang ketiga, membuang racun dalam tubuh. Yang keempat, membantu menurunkan berat badan. Yang kelima, membantu memperbaiki sensitif insulin. Yang keenam, meningkatkan fungsi otak. Yang ketujuh, meminimalisasi risiko penyakit jantung. Yang kedelapan, membantu awet muda. Sekian dari presentasi kami tentang aplikasi Syariah Puasa. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.